Untuk agresivitas masih akan terlihat sih Om. Dan udah lihat pagi-pagi udah buka tembok. Iya, Alek nih ya. cakep. Pagi-pagi buka tembok. Lah kemarin ngechat kok sekarang udah diblok. Bagus. Suruh mikir cepet ya, sepertian Iya. detik. Cuman ya ini agresivitas dari keduanya yang sama-sama alter ego A-nya galak, Geekfam G-nya galak. A-nya agresif, Menarik, menarik. kebalik. Emang Balik. cocok logi hidupnya tiap hari ini. Tapi Gobsnya bisa zoning nih. Bagian topnya. Mungkin kepegang dikit ya buat Nino dulu di awal-awal. Oke udah mulai di press juga nih. Buset. Planning Sakit kuat banget. banget sih untuk yang Rizky dengan Bruno-nya Om. Ya, yang harus diwaspadai pasti nih kalau sampai tiba-tiba nih ada Yasuga yang datang di sampingnya dia. Makanya tadi kita melihat mungkin dari Kenzie-nya agak sedikit nahan ya untuk bisa maju ke depan terus-terusan. Gop, keangkat. Ini lumayan agak sedikit PR ya ketemu sama Chusin di lane. Di freeze kayak begini nih. Disenterin dari jauh. Mau gak mau Aboynya harus maju juga. Dan oke masih sempat harusnya sementara di arah EXP. Gops ngasih pressure buat Nino. Ya, Yap. sangat kepegang saya buat Nino. Sekalian untuk freeze lane-nya bagian top. Tapi bawahnya juga ini damai banget sih. Ini early game yang beda dengan adanya Fanny yang akan diambil pick di game yang pertama. Dari emblemnya juga hampir sama sebenarnya untuk kedua assassin jungle-nya. Masih dengan emblem assassin yang dibawakan. Dan Valentina dengan Breath Smite juga untuk membuat dia lebih sustain dengan Inspire yang dibawa. Oh sama, Cici-nya juga pegang Inspire ya. Dan jangan lupakan Alek bawa Trill. Wadaw, makanya dia dari awal udah kayak berani banget buat cicil-cicil. Yap. Dan Baloy, ada Alek tadi sedikit lagi. First blood berhasil didapatkan oleh Baloy. Tapi untuk sekarang Baloy dengan revitalisasi yang dimiliki akankah masih bisa bertahan dan masih bisa. Yap, dan sustain dari mananya Hijumi juga ini gak cukup ya untuk memegang ke arah Baloy terus-menerus. Hilangnya Alek ini akan membuat alter ego agak sedikit timpang di area setupnya. Yap, sementara sekarang Crimson Dragon tadi seperti udah langsung dikeluarkan di mana Ijuminya. Mencoba untuk bisa mengatakan dia masih berhasil tadi untuk bisa mendapatkan karena satu play dan baik game menjadi korban. Ada sebuah pergerakan cukup agresif bahkan sekarang Gops sendiri di bagian terdepan. Bisakah dia bertahan? Dan Gops menjadi korban tambahan. Flicker agresif dari Hijumi memastikan poin kill ditabung oleh alter ego dan bahkan lagi-lagi Makids yang dapetin ke arah Turtle dibayar dengan poin kill yang bisa didapetin sama alter ego. Ya, sangat rapi juga. Bukan lebih rapi ya, tapi lebih ke bagaimana tim fight yang masih diladenin juga dengan Geekfam di mana mereka berhasil dapetin turtle-nya tapi di Waduh, bawah. satu hit terakhir. Soalnya hati-hati nih Kenziski bawanya Purify loh. Kalau kena kejar-kejar kayak gitu oleh Arfi agak sedikit sulit. Bukan ke jalan kaki ya. Nih Yazuki udah harus mundur dengan HP yang gak terlalu banyak juga dan audience prediction 70% menuju ke arah alter ego. Dan ini hanya di angka 30% sekarang. Oke, berarti hanya kemenangan Geekfam ini di minggu awal ya, agak sedikit berkebalikan mungkin dengan biasanya mereka yang di awal-awal tersiap-siap juga. Tapi sejauh ini untuk permainan dari alter ego mereka cukup mampu untuk meladeni apa yang dilemparkan dari Geekfam juga. Di bagian bawah bahkan Arfi kali ini agak sedikit freeze the lane agar membuat Kenzie agak ragu biar bisa maju. Iya, ini harus dipaksa buat maju dikit ya. Nge-hit dari jauh juga. Alek sedikit memancing untuk bagaimana Baloyski bisa maju lagi. Namun belum ada inisiasi berlebih sementara Hijumi. Yap. Fight. Langsung dibalaskan dan satu fist break. Fist crack. Pincuan 1000 bayangan tadi masuk dari Bang Alek. Lagi bawah. Oke, depan yang lain. Oke, tapi itu adalah sebuah komunikasi loh. Itu gak segan-segan Crimson Bacon untuk ngejar satu pemain dan disambut dengan manis oleh Ya. Alek Om. Ada fist break yang masuk juga ya. Dan jangan lupa ada Mountain Shocker juga yang dilempar tadi. Jadi memang semua sudah direncanakan oleh alter ego dan Kenzie. Ini sanggup untuk bertahan ternyata di bagian bawah. Meskipun tadi kita melihat di minimapnya itu sudah ada 3 yang standby ya di bawah tadi ya. Ada Badang yang juga di sana sih. Oke, Nino-nya udah Yap. mulai ke trigger. Tapi Nino sendirian untuk menghadapi 2 orang yang mungkin damage masih bisa ditahan. Masih cukup aman sejauh ini. Oke, tapi ya kalau kita ngeliat Kenziski ya sustain ya dengan Hasclaw juga menjadi item pilihan pertama. Tapi kalau kita intip lagi ke area dari turtle-nya sudah mulai dipegang oleh alter ego. Ya banyak lagi SP tapi kereset kali ini. Dari turtle-nya Gops akan masuk ke belakang dan Aboy down. Untuk kali ini Baloy tertinggal. Revitalize sudah dibuka. Gops memberikan sebuah bantuan. Tapi Gops gak bisa melakukan banyak hal. Oke, dan bahkan itu dia komunikasi yang dijalankan. Kombonya ternyata Lantern Flare disambut dengan Fist Crack. Itu berkali-kali menjadi sebuah inisiasi dari Baloyski. Wah di tempat yang lain coba lihat sendirian Baloy. Apa yang akan terjadi Baloy? Masih bisa bertahan tidak? Untuk waktu yang lama. Ini alter ego mereka
memupuk lagi keunggulan mereka. 2.400, Turtle udah ditabung. Point kill sekarang 6-1 dan gak berhenti sampai situ. In fact, karena Orange Buff sedang dilakukan. Ya, dan Make sama kaptennya Orange dibuka juga. Mountain Shocker. Reveal positioning dari Make yang berusaha untuk mendekat dan akhirnya ragu ya untuk bisa langsung masuk ke dalam. Yap. Dan lihat bagaimana Alter Ego tiba-tiba leading dari gold lead yang mereka dapatkan juga. Dari goldnya, dari itemnya. Hunter Strike first item untuk Yasuke yang baru selesai dan ada Glowing One juga ini bagi Jume. Jadi sebenarnya untuk damage ini sangat-sangat cukup sekali. Terutama untuk di early game. Kalau memang ada yang kena stun dan bisa kena dari Mountain Shocker, itu damage-nya sudah bisa dipastikan ya. Satu hero bisa hilang langsung. Iya. Oke, dan sekarang udah mulai bergerak lagi. Make It-nya disenterin. Nah, senterin loh. Makin menyala bangku. Tapi Make It berhasil kabur. Dikasih lampu kakak gitu ya. Iya. Diterangin. Lampu kakak. Oke, baloy. Masih terlalu tebel ya untuk dicicil-cicil terus juga sama Alex. Tapi gangguannya tuh selalu ada. Dan sekarang penguasaan dari Vision lagi dipegang sama Alter Ego. Sangat ya. Purple buff juga ini apakah sebuah pertanda kalau akan dikonsil? Yap, dan mereka mendadak langsung hadir. Di mana Make It terusir. Waduh, itu bahkan bukan cuma sekedar kehilangan dari sebuah purple buff ya. Phantom Execution dikeluarin hanya untuk defensif. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja kali ini Geekfam. Ya. Retribution juga bukan hal yang bagus ya. Karena Turtle pun masih akan spot ketika Retribution ready nanti dari Yasuke juga. Betul, ya kayak gitulah guys ya. Gak peduli lu berapa lama sama dia. Tapi kalau sesuatu itu hadir, ya lu bisa aja terusir. Gitu. Bener, karena yang setia bakal kalah sama yang selalu ada. Baloyski dikejar. Oke, fokus lagi. Iya. Du. Dari sekarang Turtle ya yang akan segera muncul nih. Setup harusnya akan bisa dimenangin sama Alter Ego karena vision mereka luas banget. Dan sekarang Nino udah menghantui Make It. Retribution akan menjadi informasi udah kepake tadi di Orange Buff. Ya ini udah gak bisa dekat sama sekali untuk Make It. Yang beda dengan game pertama, Yasuke akan free untuk mendapatkan Turtle yang ketiga. Itu dia. Shield juga untuk teman-teman yang lain dan di bagian topnya Gox mungkin akan coba untuk diincar dari pemain Alter Ego. Satu turret lah ya minimal udah bisa dikantongin sama Geekfam. Walaupun bayarannya juga ada di bottom lane-nya udah mulai kedorong. Tapi ya dengan gold lead yang sebenarnya nggak terlalu jauh nih di angka 3.500. Ya jangan lupa nih Arvi sudah mulai aktif juga ya. Ada Feather of Heaven untuk second itemnya tinggal menunggu Holy Crystal kapan selesai. Dan Yasuke punya War Axe juga. Ready to fight sebenarnya bagi Alter Ego. Tinggal di mana dan kapan mereka akan mulai. Iya, ini itemnya kondisional ya, karena tadi Yasuke lebih ke Endless Battle untuk di game pertama. Dan sekarang lebih ke Hasclaw. Hasclaw dari War Axe maksudnya. Tuh. Jume masuk, lewat belakangnya sendiri banget nih Jume. Oke. Berani banget sih Jume. Wah, Arti mundur lagi. Sakit banget diangkat. Yap. Apa yang akan terjadi? Bentar sekarang Gob berhasil tertabrak tadi. Dan juga Baloyski sekarang berada di dalam satu retar dan mau tidak mau. Yoji. Wow, Make It. Apa yang akan terjadi lagi nih di area mid? Sementara sekarang dengan Zaman Force, Make It yang akan terangkat karena mereka all in semesta terhadap Make It. Alec, Flicker. Fish Crack yang akhirnya menjadi satu petaka juga. Make It yang udah gak punya resource skill. Gak bisa kemana-mana. 2 point dead yang harus ditelan. Dan kali ini Alter Ego. Mereka menguasai jalannya permainan di game yang kedua. Wow. Dengan modal dari Malefic Gun, Kenziski. Dia berupaya untuk dapetin turret di bawah tadi, tapi di Divide masih belum terlihat impactnya Om. Belum sama sekali karena langsung ditabrak juga kan. Dan jangan lupa nih dengan adanya Lantern Flare, Fish Crack, bahkan dengan efek stun dari Dark Wave yang dipakai dengan Nino. Ini membuat pemain-pemain dari Geek ketika mereka mencoba untuk melakukan sebuah team fight. Langsung putus di sana juga. Karena mereka kepegang. Mereka belum bisa membalaskan apa yang dilakukan dengan Alter Ego. Dan goalnya pelan dan pasti Alter Ego sangat menguasai jalannya permainan. Stabil ya. Sangat stabil iya, sekali. Iya pelan, sekarang. mereka pelan. Dan apalagi juga dengan adanya Mountain Shocker, ini ngebuat dari Geekfam gak banyak bisa bergerak ya. Bener. Selain turret-turretnya juga udah gak ada. Karena untuk info ya, kalau memang ada Mountain Shocker, ada gambar panah nih ya di atas kepalanya kita. Itu pertanda antara lawan mau mulai team fight. Atau dia bakal nunggu dalam rumput buat kita lewat dan ketabrak dengan kapal. Atau kadang iseng aja. Iya. Enggak ya. Lumayan tricky ya kalau ngelawan di Sun Shin. Bener, makanya. Kenapa jadi prioritas ya untuk sekarang walaupun udah gak ada damage ya untuk Mountain Shocker yang open vision juga dengan global presence-nya. Tapi Lord bisa didapetin secara free. Kali ini Geekfam mereka akan mencoba mendefense di dalam inner turret dulu. Yap, dan dengan satu Lord ini nggak menutup kemungkinan mereka juga bisa menutup game ini ya. Apabila mereka tidak melakukan kesalahan. Yap, Endless Battle untuk Yasuke, ada true damage extra. Dan sangat mengganggu sekali sebenarnya untuk Jume dari Jume. Di barisan depan, Lantern Flare terus-terusan menerangi nih ya pemain-pemain Geekfam juga. Mau maju salah, gak maju nanti keangkat juga. Atau kecicil habis dengan Chusin. Iya.
Karena kali ini benar-benar Aboynya nih bingung. Iya, udah bingung banget Nah, itu pastinya dia ya. Crimson Bacon yang diambil tuh coba. Seenggaknya buat defense lah ya, ada dash ability juga kan. Dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke arah top lane. Dan kali ini Zaman Force sudah mulai di-trigger. Wow, dan itu dia Fist Crack. Langsung dikeluarkan Gop. Hampir saya menjadi korban, tapi pada berbeda. Coba lihat pergerakan dari Baloyski malah menjadi korban. Hanya menyisakan 4 player saja. Wave Minion akan masuk lagi lewat tengah. Di mana Lordnya pun sekarang tersisa sendirian di bagian dalam. Tapi masih ada Alex. Akan seperti apa kisah yang mereka berikan. Curtain Call-nya langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Nino masih bertahan. Walaupun udah keikat Curtain Call, tapi gak ada damage yang bisa disumbangkan juga. Dan kali ini Alter Ego memilih untuk mundur setelah 2 base turret berhasil mereka hancurkan. Hilangnya Baloyski, tapi 4 pemain Geek Fam yang lainnya pun masih mampu untuk bertahan. Yap, dan Alter Ego mereka sedikit menurunkan tempo mereka sebenarnya di game yang kedua. Mereka bermain lebih disiplin jauh. Dan hanya membiarkan kayak dari Geeknya yang maju aja. Kayak mereka main macro play-nya juga, jadi hanya 1 poin kill yang sejauh kita lihat ya bisa didapatkan. Dan itu pun ada di tangan Baloyski. Berarti buat yang lainnya agak sulit untuk bisa ngedeliver damage dan Hijume punya Sky Pierce. Itu dia jawabannya ya. Karena ya emang udah terlalu snowball juga gak sih? Yep. Walaupun Sky Pierce item ketiga ya. Yap. Lebih ke defensif dulu nih dengan Blood Wings-nya juga. Namun kali ini 9.300 goldnya akan semakin bertumbuh lagi untuk Alter Ego. Karena lihat ditumpuk semua wave-nya. Ya. Lumayan sulit sekarang untuk Geek Fam-nya. Kalaupun mereka mau coba untuk maju ya, mungkin mereka harus bisa menukarkan dengan 1 pemain dari Alter Ego. Wajib nih ya. Karena kalau mereka sampai tumbang nggak ada pertukaran, pasti kan harus ditabrak. Yap, kalaupun Baloyski mau inisiasi dengan Avatar of Guardian, dipastikan harus dapat poin kill. Kalau enggak ya dia bakal tukar nyawa aja. Oke, Kenji sudah menyelesaikan full item nih ya. Yang Oke. dicari Melty Gun tadi ada, Berserker juga selesai. Kita Husklow. Tapi dengan 5 pemain yang sebenarnya juga sudah menyelesaikan item, ini agak sulit Kenji untuk bisa masuk. Ingat, Bruno single target. Dan itu yang membuat agak sulit karena untuk Bruno-nya. 4D-nya yes, mungkin bisa hit multiple target, tapi damage yang diberikan tidak terlalu besar. Enggak ya, cuman mantul-mantul. Dan ya, untuk sekarang dari Alter Ego juga mereka masih belum terlalu bisa mendobrak paksa defensif dari Geek Fam. Selain menunggu Lord juga nanti yang sudah ter-enhance dalam 5 detik ke depan. Semuanya dikandangin. Yap. Dan kalau bicara tentang inisiasi, Geek Fam juga lumayan minim ya untuk sisi powernya. Cuman yang ngandelin Baloyski ataupun ya combo Cici Gatotnya itu. Yap, dan mereka nggak bisa buka ya. Dengan posisi lagi kalah seperti ini, mereka kalau membuka pun mereka akan digulung dengan Alter Ego. Dan dibuka juga tadi untuk Sugar, lebih mempercepat lagi movement speed dari Gisan Shin. Dan Lord ini free untuk Alter Ego kembali. Ya. Nah ini nih. Apakah ini akan menjadi menu penutup untuk mereka? Yap. Oke, mengecek ke area rumputan. Masih cukup aman juga. Dan kali ini Alter Ego. Mereka sudah mulai menyambangi adanya defensif dari Geek. Tapi ada game fact nih. Kofias jadi most pick hero dari Nino. Sepanjang karirnya sebagai EXP laner dengan total 14 kali pick dengan win rate 57,14%. Bener, cukup bagus sih bisa kita bilang ya. Selama ada di atas 50%. Oke, Lord berada di area mid. Mau ditabrak mungkin bagi Alter Ego, mereka punya kemampuan tersebut dengan difference gap gold yang terlalu jauh. Ya, ini hampir menginjak 10.000 dan konsil terlihat. Yap, itu dia. Apa yang akan terjadi? Lordnya masuk dan Vegas jauh di tempat yang berbeda. Bahkan sekarang Baloyski meregang jauh dengan sangat cepat. Game cepat gak akan terjadi, tapi Yasuke down. Gue cepat hilang dan mereka bisa harusnya menutup game PD 2-0. Alter Ego